Kalau ada makalah silahkan mau dibuka lagi, diteliti lagi, terutama ke para pemuda. Gali-gali ada rujukan-rujukan yang sudah saya tulis juga di bawahnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya berdasarkan apa yang saya baca dari rujukan yang sudah saya tulis. Nah, tentu saja semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk bisa dikaji ulang kembali di rumah, dibaca lagi referensinya lagi di rumah, sehingga kita tidak salah dalam memahami sebuah hadis atau sebuah ayat. Kita lihat hadisnya. An Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah maksudnya bin Mas'ud, qala telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun seperti itu juga. Maksud seperti itu juga itu apa? Ya sama, lebih dekat daripada tali sandal. Kita semua berharap al-jannah, surga. Surga adalah tempat yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan, yang kita senantiasa harapkan dan doakan. Ternyata Allah Ta'ala berfirman, menyatakan lewat Rasulnya bahwa surga itu lebih dekat daripada tali sandal, sehingga muncullah harapan yang kuat. Ar-Roja, ternyata geni surga yang kita harapkan dekat, lebih dekat dari tali sandal. Harapan pun semakin kuat, itu namanya ar-roja. Pak, sesuatu yang diinginkan tos cakat dirasa, begitu semakin dekat semakin segera ingin, itu ar-roja. Tapi jangan lupa an-naru, neraka juga mislu dali, seperti itu juga. Makanya neraka yang kita takuti. Kalau Bapak takut dari sesuatu dan yang kita takut itu sudah sangat dekat dengan kita, pasti khaufnya, rasa takutnya sangat kuat. Makanya pada satu hadis ini kata Imam An-Nawawi mencakup di situ ada harapannya, ada ketakutannya. Harapan dari surga yang ternyata Rasul sampaikan begitu dekat dengan kita. Sesuatu yang kita inginkan tos cakat Pak, harapannya temani besar, ingin segera. Tapi jangan lupa sesuatu yang ditakuti juga sudah sangat dekat. Nah, ini ketakutan lebih kuat lagi. Ya, Bapak takut dari harimau, harimaunya sudah dekat di mana? Wah, semakin bergetar, semakin segera ingin menyelamatkan diri dari apa yang ditakuti itu. Nah, itu namanya al-khuf. Apa yang dimaksud seperti yang barusan kita bahas? Nah, Bapak bisa lihat di bawah. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, ini syarah kitab Riyadhus Shalihin. Kita lihat dulu ya pembahasan syarah mufradat. Ada satu kata yang perlu mendapat penjelasan, yaitu tentang syirak. Asy-syiraku. Maaf kalau dalam makalah ini ada tasydid, kemudian di bawahnya ada harokat, itu namanya kasroh, Pak. Syirah bacanya, asyirah bukan asyarah. Jadi komputer sudah refleks kalau bedanya fathah dan kasrah, terutama yang ada tasydid. Kalau huruf bertasydid syiddah, di bawah tasydid ada harokat, itu bacanya kasrah. Kalau ada tasydid di bawahnya ada harokat, di atasnya ada harokat, namanya fathah. Nah, jadi di sini lihat asyiraku bi kasri syir. Jadi para ulama sampaikan menerangkan kumaha cara bacana syirah dengan kasrah huruf shinnya. Jadi bukan syarah, bukan syurah, tapi bacana asyirah, syirah. Ahadu suyudin na'li, ialah salah satu dari tali-tali sandal allati takunu fi wajihi, yang ada di atas permukaannya.
wa yakhtalul masyu bi faqdihi, dan berjalan akan tidak teratur, akan rusak dengan sebab hilangnya tali itu. Pan aya sendal Pak, di atas sendalnya permukaan ada tali, itu namanya syirok. Kalau tali itu hilang atau tali itu putus, maka berjalan pun akan rusak, akan tidak bisa jalan. Nah, tali yang nempel di atas sendal itu namanya syirok. Surga itu lebih dekat kepada kita daripada tali sandal itu. Ya, pada tali sandal sudah nempel dengan kaki ya, Pak. Surga itu lebih dekat. Neraka juga seperti itu. Contoh, kalau kita mau menuju ke masjid, pan masjid ini dari rumah Bapak mungkin agak jauh, butuh melangkah, butuh pakai kendaraan kadang. Yang kita pakai sandal kita, lalu kita langkahkan kaki untuk menuju masjid yang kita inginkan, atau menuju pasar, atau menuju tempat kerja. Pasti begitu pakai sandal kita melangkah. Jadi untuk menggapai apa yang kita inginkan ke tempat tertentu harus melangkah. Nah, untuk menuju surga jeung neraka Bapak teu kudu ngalengkah ge terus asup. Sama dengan neraka. Artinya begitu dekat sebuah amal bisa memasukkan orang ke dalam neraka, bisa memasukkan orang ke dalam surga. Begitu mudah. Dan saya baca pertama dalam kitab-kitab syarah hadis, para ulama membawakan kepada bab hifdzul lisan, menyatukan hadis Al-Bukhari dalam kitabnya ada kitab bab hifdzul lisan, bab hifdzul lisan, bab menjaga lidah. Karena lidah ini istilahnya ada lidah tak bertulang. Dengan satu kata orang bisa masuk surga, dengan satu kata juga orang bisa masuk neraka. Subuh-subuh apa yang kita omongkan? Dua Pak di surga, di neraka mudah bisa. Ya, kayak ibu-ibu hoyong jadi ahli neraka gampil. Cari kan bapak-bapak isu-isu subuh-subuh kerasa. Geus langsung Pak. Nanti kita lihat di bawahnya. Qala Ibnu Jauzi, ini komentar Ibnu Jauzi yang dimuat dalam kitab Fathul Bari. Jadi Ibnu Hajar beliau mencantumkan komentar dari Ibnu Jauzi tentang maksud makna hadis itu. Ibnu Jauzi berkata, makna hadisi anna tahsilal jannati sahlun. Oh, ini maksudnya dekat, yang dimaksud ini bukan langsung masuk surga, langsung masuk neraka, bukan. Tetapi kata beliau, kata Ibnu Jauzi, makna hadis ini adalah sesungguhnya memperoleh surga itu mudah. Memperoleh surga mudah, dekat, gampil, mudah. Tetapi juga catat, masuk neraka juga sama, Pak. Ya, dengan mulut jalan neraka ente, atau dengan jari lah kita mau mengetik apa dalam HP kita, mau men-share apa. Ya, kadang ada orang yang diomongin sesuatu, nu ngomong nama Pak tidur pulas, nu diberi omongan nama tidak bisa tidur mendengar omongan itu. Terkadang dengan sangat mudah orang bisa tergelincir. Makanya ada istilah mulut harimau. Berarti hati-hati dengan mulut itu, kamu bisa tergelincir, bisa celaka kalau kita tidak bisa menjaganya. Nah, disebutkan di sini. Bagaimana cara memperoleh surga mudah itu? Bitashihil qasdi wa fi'li ta'ah, yaitu dengan melakukan ketaatan. Ya, disebutnya memperbaiki niat dan melakukan ketaatan, kita akan mendapatkan surga. Wanari kadalik, dan neraka pun seperti itu juga dekat, bimuwafaqatil hawa wa fi'lil maksiyah, dengan mengikuti keinginan nafsu dan melakukan kemaksiatan. Itu neraka akan sangat mudah kita raih. Jadi dua nana mudah, dua nana dekat. Jadi Pak, sagilang nanti itu karena di neraka, karena di surga gampil. Sok Bapak pulang dari sini, begitu pulang mau ngomong apa sama istri, mau ngomong apa sama anak, ngomong apa sama tetangga, nulis apa kita di HP.
Ya, itu dengan mudah sekali. Malah yang nanti dalam hadis tanpa dia sadari apa yang dia omongkan itu justru menambah dalam neraka. Malah ada lagi tanpa dia sadari apa yang dia omongkan itu justru menambah tingkat di surga lebih tinggi. Begitu orang tidak memperhatikan apa yang dia omongkan, padahal sagilang nanti Pak antara di surga dan di neraka begitu dekat. Makanya jaga mulut kita, karena kita makhluk sosial, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada interaksi yang lain. Pasti ngobrol namanya, dan di mana ya? Coba kita lihat di bawah itu. Allah yuzkira ahadun amal al-khair wa in qalla. Dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar. Syarhul Muyassar dari Majidi. Ini susunan Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi beliau mensyarahi Sahih Bukhari yang di 5 jilid. Nah, ini dalam jilid kelima halaman 463 beliau menerangkan hadis ini. Maksudnya apa? Allah yuzkira ahadun amal al-khair. Seseorang tidak memandang rendah amal kebaikan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Gembira di masjid ada sesuatu 30 ayam gitu Pak, kecil. Ambil aja di masjid. Terus saya buang ke wadah sampah. Ya, menurut logika kita itu amal tidak ada artinya, kecil. Tapi di hadapan Allah besar Pak. Ya, gembira di jalan ayam paku tadi kita mur berdiri, kita kena motor, wah ya lamun dia bisa gitu ban, kita berhentikan motor kita ambil lemparkan ke pinggir. Itu amal kecil, tapi amal sekecil ini jangan lupa ini bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi katanya di sini jangan anggap kecil sebuah amal. Sedekah walaupun kena kecap, kolom terang bisa ada kolom terang. Kayaknya kolom terang mana? Paling gede bisa marah, ada yang kolom terang. Beda jeung jadi sadar dengan sub, jadi sadar. Sabaranta. Teuing ku aya kalau kan langsung nage. Jadi sadar. Aya kitu ku usah walau nyari uang kertas maka tidak bisa ada Pak. Ya, tapi kita jangan merasa kecil. Walaupun bersedekah dengan sekecil apapun, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, jangan kau anggap kecil sebuah dosa. Kata Al-Qurtubi, lihat, tumpukan gunung yang begitu tinggi menjulang itu adalah tumpukan kerikil-kerikil pasir-pasir kecil yang bertumpuk begitu besar. Wa an la yastahina bil ma'siyati wa in saburat, dan tidak memandang rendah kemaksiatan walaupun kecil. Ya mada leutik ieu teu naon ge dihampuran. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Banyak orang yang celaka karena sesuatu yang kecil. Ya Pak, kabeureuyan cek orang Sunda atau kabeureuyan tarang kutulang muning, wah kutulang sapi. Eta we ku cucuk pedah di dia dah nempel elang-elangannya. Jadi banyak orang yang seringkali celaka bukan dari yang besar, tapi sesuatu yang dia anggap sepele. Padahal yang sepele bisa jadi 1000 pelek. Dia anggap remeh, padahal lagi remeh. Samu, remeh pada hiji, samu apa tuh bukan remeh. Nah, coba lihat di bawahnya. Ini dalam Sahih Bukhari. Para ulama ketika menjelaskan hadis itu, mereka bawakan hadis ini Pak di antaranya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abada la yatakallamu bil kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'ullah biha darajat. Wa innal abada la yatakallamu bi kalimatin min syahwatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat. Kalimatnya satu kata. Ngan sakecap dia omongkan. Satu kata yang dia ucapkan yang diridhoi oleh Allah. Suatu kalimat yang dia tidak memperdulikannya. Jadi ngomong nanti dia tidak akan peduli karena memang
dia sudah biasa ngomong itu. Ini kan omongan biasa saja, menyapa aman tempat ini ngaliwat tembok bapak tanya gitu. Assalamualaikum Pak, aman taruh badai kapayun kadang-kadang makin ayo namanya teman-teman di pangker gitu Pak. Walaupun di mana gitunya di pangker maka payunnya, tapi untuk silaturahim Bapak merasa terhormat tidak begitu kita lewat di depan rumah tiba-tiba sohibul bait nanya, Pak, badai kamu kan sinagala atuh. Kadang orang Sunda mah babasana kuat. Hatur nuhun, iya cai ayahanna. Malah yang ukur makan dengan padahal mah sawah deui. Woi, tuang heula. Cek budak teh mah nawaran ada sawah deui. Tenang mah ada itu. Sawah. Yang ditawaran ali malah dipoek ge cek almarhum apa? Kang Ibing almarhum malu nya. Mau poek kayak jalan mah tanya we kata pokok. Hei, kemana Din? Hei, ka dieu ceng. Punten Pak di Malembudi, baik sanadi dari Aceh. Bisa teu ngobrol. Satu ngobrol teh. Teuing tanya we gitu daripada keung gitu. Ya orang Sunda makanya. Budak rek sakola gara diangkat. Tanya, "Neng, angkat sekolah?" Bahasa cenah cek Sunda makan. Ya itu bahasa mah teu meuli. Aya nya bahasa orang Sundanya. Cik atuh da bahasa mah teu meuli ieu. Aya istilah hade ku bahasa goreng ku bahasa. Jadi kita sudah biasa ngomong begini teh teu dipedulikeun atas biasa nanya gitu mah Pak, akang mohon cing salaman banyak cing. Doa. Nikmat kana hati. Nah, lamun aya satu kata yang membuat Allah ridho, satu kalimat yang dia tidak pedulikan karena memang kecil menurut dirinya, namun dengannya Allah mengangkat beberapa derajat nanti di surga. Justru kalimat yang dianggap kecil oleh dia bisa mengangkat derajat di surga. Begitu mudah geuning surga teh. Lebih mudah, lebih dekat daripada tali sandal. Sok mulut kita apa pada di surga, pada di neraka mudah. Mau ngucapin apa? Zaman sekarang mah ieu HPI rek ngecek naon, rek men-share naon, ini ngucapkeun naon. Tadi saya bilang ada orang yang ngomong, nu ngomong nama pula di berapa tidur dinya, nu di omongan nanti bisa tidur. Dan dia tidak sadar ngomong seperti itu. Ini nih kedua tuh. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka. Dengan satu kata orang bisa masuk surga, dengan satu kata orang bisa masuk neraka. Kita sehari mengucapkan berapa kata, Pak? Saya katakan amal yang tidak terhitung banyaknya itu mulut. Ya coba hari kemarin hari Jumat 24 jam kita diberi umur. Bapak tahu jumlah kata yang kita ucapkan berapa? Terus evaluasi kata apa yang keluar dari mulut kita kemarin apa saja? Karena di dalam surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang terlontar, terucap dari mulut kita walaupun hanya satu kata. Illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sampingnya ada malaikat yang terus mengawasi, terus mencatat. Kiraman katibin, mereka makhluk mulia yang Allah utus untuk mencatat. Katibin mencatat. Satu kata Al-Quran, mayal fitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Makanya waspada. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya lamun ngomong teh sok bawa utahkeun, pikir bolak-balik manfaat tidak. Kalau ada manfaat katakan, kalau tidak ada jangan. Kalau ragu pun jangan. Karena kalau sudah terlontar tidak bisa kembali lagi, Pak. Tidak bisa kita tarik lagi. Contoh, di dalam surah An-Nur ini peristiwa tentang bagaimana Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal yang waktu itu serba ramai, terutama orang-orang munafik, membuat hasutan-hasutan bahwa Aisyah telah melakukan sesuatu dengan Sofwan karena terlambat datangnya peristiwa itu. Ramai kan di masyarakat waktu itu. Ini ayatnya. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan
Tuh disebutkan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Kamu menyangka sesuatu yang ringan saja. Ngomongkeun perselingkuhan, tuduhan ke istri Nabi itu jadi omongan biasa, dikira itu urusan ringan, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Tuh Pak, dia amat kecil, akhirnya ngomong kieu. Hati-hati dengan omongan. Ya, kan sekarang mah banyak orang yang ya dunia mungkin serba bebas ya. Ya lewat HP dia bisa ngomong apa, dengan omongan yang dia ucapkan semua kadang bisa orang tidak nyaman dengan dia. Dengan apa dia sadar dengan omongan tersebut banyak yang tersakiti. Anu dina hadis muflis, hadis bakrut ya Pak. Di antara bakrut seorang muflis teh syatama, mencaci, qadapa, menuduh. Jadi ada kata-kata yang dia ucapkan membuat orang tidak enak. Nanti pada hari kiamat dia harus membayar dengan amal soleh kepada setiap orang yang pernah tersakiti dengan kata-kata. Bayar Pak, payu tohada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Dan sudah kita bahas, kita harus baik dengan siapa? Husnul khuluq itu harus diawali dengan yang terdekat dengan kita. Saha batur sakasur. Ya, khairukum li nisaikum khuluqan. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Maka kalau kata-kata sudah terjaga dengan istri kita, bahasa yang bagus. Jadi dari mulai rumah kita harus bagus kepada istri, kepada anak. Nanti di luar dari situ akan bagus, lebih bagus. Itu barometernya. Karena kalau di rumah kan tidak ada jaim-jaiman, Pak. Ya aslinya, kalau di rumah sudah bagus, di luar akan lebih bagus. Banyak orang di luar mah dareh teh mah somea ka batur mah angkat somea nah ke istri nama itu ngomong itu nyarekan ya keur pas siap datang Pak RT langsung gencatan senjata dibelas akan itu aya Pak RT isi terus atuh dibeula heureul aku Pak RT yang nanya Pak RT ui langsung di kamar saya tadi itu ngomong diteruskeun tok dikuntinyu tadi teh akan rek maledo gelas dia senang gelasna terus deui ya gencatan senjata tuh iya disangka oleh kalian itu hayyinan tapi Allah azim padahal hanya ngomong-ngomong apa gosip gitu ya dengan peristiwa tersebut. Maka para ulama dibawa kepada mulutku karena mulutnya sogiru jirmihi tapi kabiru jurmihi. Bedanya ayat jir jeung jur Pak. Jim, ro, mim dibaca jirmi, dibaca jurmi. Beda terjemah. Lisan itu sogiru jirmi. Kecil bentuknya jirmi teh. Tapi azimu jurmi, besar dosanya. Jurmun teh dosa, jirmi mah bentuk. Ternyata dari bentuk yang kecil ini akan membuat dosa yang besar. Besar tuluy banyak. Karena dalam kitab akhlak amal yang terbanyak dari anggota tubuh kita adalah lisan. Sampai para ulama dibuat ilustrasi kalau kita banyak menggunakan tangan ketika bekerja pasti akan lelah tangan, cangkel tangan, pegel, capek, malah saking lelahnya tidak bisa diangkat karena kita selalu terlalu lelah menggunakan tangan. Kaki juga sama, terlalu jalan jauh, capek, cangkel, sakit, Pak, entah sudah dipencetan. Mata juga ada, mata lelah, terlalu banyak maca. Komodina pengajian masuk ke tempat mata nanti lelah. Gitu. Nah, Pak, air lidah ya, lidah lelah, Pak. Mata makannya, mata ada lelah, nih obatnya. Ayah obat mata di toko apotek, iklannya ayah. Tapi itu lidah ada lelah. Lidah tidak lelah. Kita ngomong terus seharian, ceramah dari itu tadi sudah lebih meleleh, kenapa? Capek mon. Lidah itu kecil, tidak pernah pegal, ngomongnya terus, Pak. Tapi dengan satu kata, hadis Nabi tadi bisa mengangkat derajat dia di surga. Dengan satu kata, justru dia bisa menjerumuskan dalam neraka. Ya begitu mudah, ya neraka ke surga. Itu yang dimaksud.
surga lebih dekat daripada tali sandal, neraka juga lebih dekat daripada tali sandal. Artinya sangat mudah, Pak. Ya, dengan kata-kata saja bisa. Cek sudah mah, non hesana ngomong dengan ahli masjid naon naros we, kemana Pak? Assalamualaikum, ngomongnya kumaha ayeuna taros we. Itu bahasa yang membuat orang terasa terhormat, terasa kaku. Ya banyak sih ada bahasa-bahasa termeli cek sunah gitu. Mau ngomong tong nu kasar wae ulah pana hanya lu teh kasar. Udah habis ya bagusnya tinggal yang buruknya aja ini. Wah, mungkin Pak. Pasti bisa. Kenapa tuh? Berarti kita sudah memilih yang buruk. Lihat halaman 2. Terjemahan adalah bisnis siap deh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki dari Bani Israel sedang berjalan lalu sangat kehausan, maka dia turun pada sebuah sumur lalu dia minum daripadanya. Kemudian keluar dari sumur, tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat di tanah yang lembab karena sangat kehausan. Kemudian dia berkata, si orang itu berkata dalam hatinya, sungguh dia telah mencapai sebagaimana yang telah sampai kepada kurung kehausan. Jika tajam, ya anjing geus haus, jika tadi kuring haus ya kieu karasa haus terkena nyeri. Tapi kan ayeuna mah dia sudah minum di air sumur itu. Jadi ketika melihat anjing seperti itu, dia merasa ada sayang gitu Pak, yang merasa iba karunya anjingnya haus jika tadi we kuring haus turun deui we kana sumur teh. Maka dia memenuhi, ya disebutkan di sini, sepatunya, lalu menggigitnya, lalu dia memberi minum anjing itu. Maka Allah menerima amalnya, memberi pahala dan mengampuninya. Dikira Pak binatang, dia tidak akan besar amal itu, cuma rasa sayang aja gitu, aturungan we. Ternyata Allah memberi pahala, Allah mengampuni. Kata para ulama dalam kitab hadisnya, kalau ke binatang wae siga ieu, komo lamun ka manusia. Cok, di zaman seperti sekarang Pak, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Coba lihat Pak tetangga-tetangga kita, atau ke daerah-daerah, bawa makanan sesuatu gerasok, meninunungkunan bisa. Ya kalau saya lihat di dunia hiburan gitu, ada seorang yang seringkali memberikan bantuan bagi momnya. Ya, dan untuk dia seorang muslim Pak, alhamdulillah nanti sudah sholat atau doakeun bagus dia. Ya, coba Pak nu diberi bantuan, meninunungkunan, jazakumullah, sampai dia nangis dan sebagainya. Keur butuh aya nu ngabantu. Kita hanya bisa mendoakan semoga Pak Imo itu kan muslim, beliau diterima ya semua kebaikannya bagaimanapun ya. Kenapa? Karena sudah memberikan contoh lah gitu ya, dipikirkan anu sisi jalan diberikan. Terima kasih. Dan dia selalu mendoakan semoga keluarga kamu, semoga kaitan berharga deh Pak. Ya. Mungkin dianggap kecil bagi seorang yang punya gaji besar, segitu kecil, tapi bagi orang yang menerima, ya, kami wae ini bukan manusia, hanya memberi minum Pak. Allah mengampuninya, Allah memberi pahala. Maka tadi disebutkan jangan anggap kecil sesuatu amal soleh. Kalau dulu saya waktu masih kecil ingat, nariung di sumurnya isikan rumah wadah. Ada seorang ibu bilang, Aji, Uci mah kerek ngisikan, atau ngisikan cuci beras. Uci saya mah udah 2 hari belum bisa masak. Nah, itu suami gak bisa kemana-mana. Bawakan ibu komponen. Yuk, sebelah sewanya dibuka, dikitu, setengah sana. Nunuhunan. Maka kita perhatikan saudara kita di daerah-daerah kondisi begini. Minimal keluarga kita tuh bagian perhatikan. Bantu mereka. Ya, kecil menurut kita, besar di hadapan orang yang membutuhkan. Makanannya, minumannya silakan. Atau dengan tetangga kira pulang dari luar kota hanya membawa oleh-oleh untuk anaknya, dia makan dede ayah satu dek oleh-oleh. Si orang tuanya, aduh, jazakumullah. Padahal orang tuanya mah teka bagian, boleh dengan selebih, udah tapi itu rasa doanya dan silaturahimnya begitu kuat. Nah itu yang paling kita harus siapkan. Di bawahnya lagi dari Abu Hurairah
Sesungguhnya seorang wanita pelacur melihat seekor anjing pada suatu hari yang sangat panas yang sedang mengelilingi sebuah sumur. Jadi si anjing mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian dia, si perempuan itu, mencopot sepatunya untuk memberi minum anjing tersebut, maka dia diampuni dosanya. Ini maaf ya, bukan melegalisir pelacuran, tapi sadar tidak apa yang kamu kerjakan itu pahalanya cukup besar. Mungkin tidak Pak, satu saat pelacur mendapat ampunan dari Allah karena dia seorang muslim atau muslimah. Mungkin dosa anual dapat ampunan syirik. Apa dia tahu tidak apa yang dia buat itu bisa mengampuni dosa dia? Dia anggap kecil, ada merek-merek minum binatang, hanya dasarnya adalah rasa sayang saja. Catat, perbuatan kamu itu Allah ridho dan Allah mengampuni. Tapi ulah dipermainkan, maka gimana mau tos zina, tos pelacur, ada minum anjing, suka curi minum anjing bukan begitu. Jadi hadis ini disampaikan bukan melegalisir pelacurannya, tapi betapa seseorang yang memang banyak dosa besar dengan sesuatu yang dianggap kecil bisa Allah ampuni, karena ampun itu milik Allah. Ya, dengan mudah Allah bisa mengampuninya hanya dengan memberi minum seekor. Apalagi memberi minum manusia, rekomen, rekapir Pak. Sama, asal tujuannya memang memberi minum teh to'amul haja. Contohnya kena musibah. Namun kita memberi bantuan kena musibah, so rekomen rekapir bantu. Namanya to'amul haja. Malah kita tunjukkan bahwa muslim itu adalah agama yang memang peduli walaupun kepada non muslim. Imam ilmu kebakar lepan ditulungan muslim kafir jawab bola. Oh, mesti kuat ulah bantu ya. Biarin kafir Nabi juga sering membantu orang-orang non muslim itu. Malah tunjukkan agama rahmatan lil asal yang tidak boleh dia membantu ritual ibadahnya. Tapi kita pada kadang kira 2000 sok tambahan. Tambahan boleh begitu. Tapi kalau makanan-makanan seharian karunya itu non muslim sedang seperti ini kena musibah sok bantu. Malah dibaliknya, mun aya di negara satu musibah non muslimah sok lagi pihol apa? Bawa atribut dengan agama mereka ya. Dan memang mereka juga punya misi. Maksudnya apa? Lihat di bawahnya. Padanya terdapat anjuran. Coba Pak lihat. Hadis ini kan berkaitan dengan binatangnya, tapi oleh ulama disimpulkan begini, padanya pada hadis itu terdapat anjuran berbuat baik pada manusia. Padahal hadisnya kaitannya berbuat baik ke binatang, Pak. Tapi kesimpulan lagi ini hadis anjuran berbuat baik kepada manusia, karena apabila mendapatkan maghfirah ampunan dengan sebab memberi minum anjing, maka memberi minum seorang muslim itu lebih besar lagi pahalanya. Kemudian memberi minum, kemudian memberi minum seorang muslim. Ada anak mau sekolah, yang pada kemana ke pasantren, dia tua lagi bapak, baru kan bapak itu makan. Gitu. Nah, tenaga yang dia makan itu pakai ibadah, pakai thalabul ilmi Pak. Dia akan dapat pahala juga, nggak bantuan. Ya, padahal dia kejajan aja. Saya masih ingat dulu ada beberapa orang yang suka kepada kejajan. Sekolah nih kejajan. Buku naon saya dibeli. Nih uang untuk beli buku. Sampai sekarang masih ingat orang. Ya, dan aduh ya Allah, ini dianggap kecil bagi dia. Tapi bagi saya sampai sekarang sudah dewasa gini masih ingat Pak. Mungkin dia mah tidak tahu, walau lupa mungkin. Tapi saya yang diberi waktu masih kecil. Nabi kayaknya masih ingat bahwa orang ini sudah memberi saya, pernah memberi sesuatu untuk buku, pernah memberi sesuatu untuk jajan. Padahal saya sudah dewasa, sudah itu diberi waktu masih kecil, sekolah di madrasah, di pesantren. Tapi ingatan tidak lepas. Mungkin si Pak Haji itu sudah tidak sadar, sudah lupa apa yang sudah dia berikan. Tapi saya tidak. Dan doakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya, maka kalau dianggap kecil, jangan dianggap kecil, sok bantu. Mungkin dari doa mereka yang ikhlas akan muncul berkah untuk kita. Ya, dibandingkan uangan 1000 itu doa sabaraha apa? Wah, bisa lebih dari apa yang kita miliki dari uang yang kita berikan. Tapi itu yang baiknya. Ini yang buruknya nanti ada di bawah.
Kemudian dari Abdullah bin Amr yang berkata, Rasulullah bersabda, para penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Sayangilah oleh kalian yang ada di bumi, manusia dan binatang, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jadi lagu orang nyahan ibadah yang ngabantu cek hadisna, man yassal ala muslim yassal Allah. Saha anu ngabantu nu meunang kasulitan, Allah bakal membantu. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba itu selama hamba itu menolong saudaranya. Urang nulungan anu butuh, berarti Allah akan menolong kita. Kita memberi kemudahan, Allah akan memudahkan kita. Mantap, papa nah rajin berbuat baik, apa usah ieu mah melah we bapak melah aman. Mugi we urang rajin ngamudahkeun janji Allah lewat Rasulullah, Allah bakal ngamudahkeun di dunia dan di akhirat. Ya. Di bawahnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan Bani Israel disiksa dengan sebab seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Ayo mati balik Pak. Hampir aja ngurus binatang kan ungu urus terus jadi paraban adek. Itu juga penyebab masuk neraka. Teu pira eta mengurus binatang kan jadi beresnya tuh gitu Pak. Jadi di Islam jangankan manusia, binatang pun diberikan haknya. Cok lamun rek urus kebenar lamun teu lepaskeun. Biar dia cari makanan sendiri. Si perempuan itu mengurung kucing di kamarnya. Dia tidak memberi makan kucing itu hingga mati. Kemudian dia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum kepadanya ketika dia menahannya, dan dia tidak melepaskannya agar memakan serangga atau tumbuhan bumi. Dilepaskan Pak, diparakan mungkin itu bisa parakan, lepaskan biar dia cari sendiri makanan di luar. Iya teh karena binatang kauci kumaha keluarga. Nah ini Pak di bawahnya ya. Apabila keadaan ancaman ini terjadi pada binatang, tidak mengurus binatang diancam, maka bagaimana keadaan dosa terhadap manusia yang dijaga dilindungi di antara orang-orang yang Allah percayakan kepada mereka, seperti kita menjaga anak, menjaga istri, keluarga. Tuli bapak lepas tangan tidak mau ngurus Pak. Kata orang Sunda, bahasana bagus, dikungkung teu diawur, dicacang teu diparaban. Ya Pak, ayah Pak dikungkung teu diawur, dicacang. Jadi artinya dia tidak pernah mengurus keluarga. Dosanya besar. Ngurus binatang wae Pak, diangkat diberi makan, dosa besar, apalagi keluarga manusia tidak kita perhatikan. Halaman 2. Kemudian dia Allah memudahkan jalannya. Masuklah ke sini, summasabila yasar. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Jalan apa? Kemudian dia memudahkan jalannya, yaitu ia mudahkan baginya jalan kepada kebaikan dan keburukan. Pada berbuat baik tampil, berbuat buruk tampil. Asuli muqatil atau dan Qatadah berkata, ia memudahkan untuk keluar dari perut ibunya. Oh jadi yang disebut Allah memudahkan jalan, ada dua pendapat. Satu, memudahkan jalan kebaikan, jalan keburukan. Dua, memudahkan jalan lahir, proses kelahiran. Mana dari antara dua ini yang terkuat? Ternyata di sini di dalam kitab Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani milih mana yang utama. Dan yang pertama adalah lebih utama. Yang mana yang pertama? Allah memudahkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Bapak pulang dari sini mau berbuat baik, mau berbuat buruk, mudah pada badan sehat, awak kuat, keinginan ada, sok berbuat apa. Mau ngomong pada ngomong apa, mau berbuat apa. Di surgaeun di nerakaeun mudah dua nada ge Pak. Maka juk-juk bawa bae Quran, maca di Quran mereka. Juk-juk nyareka di istrina jeung anakna. Lain Pak, maka beda. Mau berbuat baik mudah. Neraka itu lebih dekat dari tali sandal, surga juga sama. Di bawahnya lagi yaitu kemudian dia menjadikan dalam keadaan kuat dalam menempuh dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Maka dia memberikan kepadanya kemampuan beramal. Jadi Allah telah memberi kepada kita kemampuan beramal, dan dia memberikan akal yang dapat membedakan dengannya antara amal-amal itu. Dan dia memberikan kepadanya akibat kesudahan setelah
setiap amal dan hasilnya. Sebagaimana firman-Nya, dua jalan. Tinggal darah tadi milih mana. Mampu aya, ilmu aya, akal aya, sok gerak pilih. Di surga dan di neraka sangat dekat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Apa arti mengilhamkan teh? Alhamaha yaitu menunjukkannya, memberitahukannya dan memberi kuasa kepadanya. Jadi alhamah ilham teh pakai Allah memberitahu ini jalan baik, jalan buruk, dan Allah memberikan kuasa kita untuk melakukannya. Keburukan bisa kurang dilakukan, kebaikan oke bisa. Sok rek milih mana dan kemampuan sudah ada. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga. Ini indah, ini bahasa Nabi yang paling indah ini Pak lihat. Seluruh umatku akan masuk surga karena aku diutus kepada mereka menunjukkan mana jalan baik, jalan buruk. Pasti masuk surga. Illa man aba. Coba kau perhatikan, kecuali yang tidak mau. Bukan yang tidak mampu, yang tidak mau. Jadi kalau ada orang masuk neraka di akhirat karena temampu ke surga, lain temampu. Dan Allah sudah berikan kemampuan untuk di surga, tidak mau aliman gitu. Dan tampil itu pas surga mana atur ente aliman begitulah. Jadi jangan salahkan Allah. Mulai yang kiri, nah ada surga tidak kuat muat. Ibadah saja kalau bapak tidak kuat, la yukallifullahu nafsan. Teu aya dosa pak teu dilakukeun. Saum teu, panahan teu saum, geus kalau kieu mah teu kuat tong. Bayar atuh pidyah pak. Pidyah teu ora usaha ayeuna mah boro-boro pidyah urang ge sawab-sawabna teh. Teu bisa berarti saum teu biasa, pidyah bebas. Bapak kiat narima pidyah, tanjang narima bapak kuat. Narima mah. Gak bilang apa sama. Sehingga zaman Nabi ayah terlanjur dekat dengan istri di siang hari, laporan ke Nabi, oh aku kudu sahur berturut-turut sekian bulan, atau kudu memberi makan sekian fakir miskin. Rasul teu kuat, boro-boro bulan-bulan sahur kayak sabar proyek poros, boro-boro memberi makan teu kuat. Iya, karanya korban, yang bantuan didinya supaya bisa merek mayat kiparat, beri kepada orang yang termiskin di tempat kamu. Rasul, abi paling miskin, kembali ke dahar didinya. Pulang ke hari makan, Islam agama yusrul mudah Pak. Jadi lamun aja masuk neraka lain kemampu. Dan kalau lagi diberikan alhamah kemampuan. Alimun bahasa Arabnya alimun. Nah alimun al-kasaru. Ya tepat kadek pinara ke dekat surga dekat. Tapi yang kali di surga itu segitu dekat horeamna al-kasaru. Eta penyakit. Jadi setan mah walaupun dua dekat asa jauh surga mah asa wegah horea. Salat 5 waktu cuma sehari semalam 5 kali. Masih ada yang belum kuat melakukan sadayana. Medina TV artis makan sepoksa. Aduh kalau untuk sholat saya masih bolong-bolong. Artis saya ngomongin nanti TV. Bolong-bolong sholat wajib. Bolong-bolong cek urang. Berat eta sholatnya. Padahal kan cuma 5 waktu. Itu kira paling banyak cuma 4 rakaat. Cek urang, tapi ada setan makan. Maka mau nabi malam sholat, ya kusa-kusa dan kusala, yuraunan nas, ayat kata pokok kasal. Nah dari kasal ini dan pokok makna kasal adalah meninggalkan amal karena tidak ada kemauan. Jika karena memiliki kemampuan, karena tidak memiliki kemampuan, maka hal itu namanya al-azim. Jadi lalu bapak tidak melakukan amal lantaran tidak punya keinginan, kita namanya al-kasalu. Mampu tapi hoream kasalu. Tapi kalau meninggalkan sebuah amal karena tidak ada kemampuan, memang tidak mampu, jadi tidak dilakukan, namanya al-azim. Makanya kita memohon doa kepada Allah, ya hadis terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Itu episode deket tapi hoream karena di hadis yang sudah kita bahas hujibatil jannah bil makari. Kusyatan panto-panto surga diselimuti dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Cana naon geus wegah, cana naon geus hoream itu surga Bapak. Tapi hujibatin nar syahwat. Mun panto-panto pinarakaeun diselimuti dengan sesuatu yang memberi
menggembirakan, menyenangkan, jauh dijunjung, akan diteang, mahal ditebak, ngarasa murah, mahal gitu. Nah, setan. Jadi dua nana terlalu mudah masuk dengan setan yang membuat kita betapa susah terasa, betapa berat terasa amal-amal di surga. Padahal dua nana sangat dekat. Itulah satu hadis yang barusan bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga hadis yang barusan kita bahas bisa menjadi bahan untuk memotivasi diri. Ternyata surga begitu mudah. Allah telah berikan ilmu, telah berikan akal, telah berikan badan sehat. Sok hari ini Bapak badai amal naon dinten ieu. Maka Allah pasihan modal kita dengan umur yang Allah berikan. Manfaatkan. Mau berbuat amal soleh, mau berbuat amal toleh, kata hadis Nabi, tidak ada seorang yang masuk waktu subuh melainkan dua. Aya nu ngajual dirina ka Allah, berarti pamukti koha, orang tersebut telah menyelamatkan dirinya. Ada juga orang yang menjual dirinya ke setan dengan melakukan maksiat, berarti pamukti koha, orang tersebut telah menjerumuskan kepada jurang kebinasaan. Jadi tiap dinten Bapak ngajual diri berarti yang dijual ke Allah, yang dijual ke setan. Maksudnya yang ngamalkeun ketaatan, yang ngamalkeun ka maksiat. Mudah-mudahan hari ini bekal Allah berikan kepada kita, modal masih Allah berikan kepada kita, usia, kesehatan, lidah masih ngomong, mata masih lihat, telinga, sok gunakan, karena semua yang Allah berikan kepada kita satu saat pada hari kiamat akan ditanya an jasadihi, tentang jasad akan ditanya bima ablahu, habis dipakai apa Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita hari ini, duduk kita bersama di masjid ini menjadi amal soleh, dan apa yang kita bahas satu hadis dari Nabi semoga menjadi ilmu nafi'ah. Mudah-mudahan ke depan kita akan bahas bab-bab yang tadi saya sampaikan. Pebinor teh perebut bini orang, itu harus tahu, karena banyak bapak-bapak yang tidak sadar bahwa perbuatan seperti ini termasuk pebinor. Itu ada contoh-contoh dari para ulama ya yang mesti kita ketahui ya pada zaman sekarang, karena di zaman sekarang zaman digital, zaman informasi sehingga cepat ya Pak. Hubungan lawan jenis juga sering banyak terjadi. Insya Allah ke depan semoga Allah masih memberikan usia, kita akan bahas hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan amalan keseharian kita, agar kita bisa mengamalkannya atau menjauhinya kalau buruk, dan bisa menyampaikannya kembali kepada saudara-saudara kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum